Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bil qabul ila hadratin Nabi Rasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada was salihin wal ulama'il amilin ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. أرجو الشفاعة من محمد لو كنت أرتكب المحرم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. منجا وملجأنا محمد يوم الهوان لي تهشم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. والنور جاء به محمد والحق بين تكلم.
وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه وعلى آله. أدر اللهم قبره الكريم بعرف شديد من صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan bacaan salawat Nabi kita semua nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita besok di hadapan Allah di Yaumil Mahsyar khususnya kita bisa berkumpul bersama Nabi Muhammad, para nabi-nabi yang lain, para siddiqin, para syuhada, para sholihin, para ulama. Akhirnya kita semua oleh Allah dimasukkan ke dalam surganya yang penuh dengan nikmat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada malam ini kita mendapatkan nikmat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Buktinya kita bisa hadir dalam acara pengajian rutin Langgar Hidayah Kauman ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kehadiran kita ini senantiasa mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan tambahan rahmat dan nikmat dari Allah, mendapatkan ridhonya fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah kita walaupun suasana hujan, hawanya agak dingin sedikit, namun kita bisa hadir di Langgar Hidayah Kauman ini untuk mengikuti penjelasan-penjelasan berkaitan dengan uraian tentang ilmu agama. Dalam hal ini, pada malam ini saya akan menyampaikan tentang makna dari basmalah yang senantiasa kita baca setiap kita mau melaksanakan sesuatu yang ada kaitannya dengan aktivitas kita, terutama kita mau makan baca basmalah, kita mau baca Al-Quran diawali dengan basmalah. Bahkan ta'awud, kita meminum baca basmalah, kita mau buka pintu baca, kita mau pergi kita baca basmalah. Walhasil semua aktivitas kita yang ada pahalanya khususnya kita awali dengan bacaan basmalah. Oleh sebab itu, dalam hal ini saya menyampaikan supaya lebih mantap dan juga yang sudah sering mengikuti sudah tahu tambah tahu, sudah hafal tambah hafal, sudah paham tambah paham. Karena kalimatnya sudah tidak asing lagi. Semua kaum muslimin muslimat pasti menyebutkan asma Allah itu yang disebut basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Arti bebasnya itu dengan menyebut asma Allah
yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dalam hal ini perlu saya bahas satu persatu tentang Allah itu sendiri. Kalimat Allah itu kalimat jalalah, ma'rifat itu. Allah ismun lidzatil wajibil wujud al-mustahiqu bi jami'il mahamidi. Itu definisi atau takrif kalimat jalalah, lafal Allah itu. Allah adalah nama zat yang wajib adanya, yang menghakimi, yang mempunyai segala puja dan puji. Itu Allah itu. Saya ulang kembali, Allah ismul wajibul wujud, nama zat yang wajib adanya. Al-mustahiqu bi jami'il mahamid, yang menghaki dan mempunyai, menguasai segala puja dan puji, itu Allah. Makanya kalimat alhamdulillah itu maknanya segala puja dan puji itu keagungan Allah. Jadi merupakan terjemah dari takrif al-mustahiqu bi jami'il mahamid, itu kalimatnya adalah alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puja dan puji keagungan Allah. Mari kita uraikan satu persatu. Yang namanya puja-pujinya Allah itu banyak. Di sini ada 4. Yaitu kalau bahasa Arabnya hamdu qadimin li qadimin. Pujinya Allah terhadap Allah. Itu pertama itu. Hamdu qadimin li qadimin. Allah memuji dirinya sendiri. Misalnya Allah mengatakan la ilaha illa ana, misalnya. Tidak ada Tuhan kecuali saya. Bahkan penegasan sekaligus merupakan pujiannya Allah terhadap Allah sendiri. Bahkan ada kalimat secara eksplisit subhanallah, maha suci Allah. Jadi pujian yang pertama adalah Allah memuji dirinya sendiri. Yang kedua adalah hamdu hadisin liqadimin. Pujinya makhluk terhadap Allah. Kita memuji Allah dengan kata-kata la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Sekaligus kita menyatakan dengan tegas dan sekaligus merupakan pujian kita kepada Allah. Dan sering kita ucapkan subhanallah, maha suci Allah, kan gitu. Itu berarti hamdu hadisin liqadimin. Yang ketiga, hamdu qadimin li hadisin, yaitu pujiannya Allah terhadap makhluknya. Pujinya Allah terhadap makhluknya. Allah mengatakan wa innaka la'ala hulukin azim. Ini Allah langsung menyatakan kepada Nabi Muhammad itu, dan sesungguhnya engkau dalam Muhammad adalah hambaku yang paling mulia. Wa innaka la'ala hulukin azim. Engkau adalah hambaku makhluk yang punya akhlak agung. Ini berarti Allah memuji hambanya. Ini contoh saja ya. Allah mengatakan nikmal abdu innahu awwabun.
Sebaik-baiknya hamba adalah orang yang paling banyak taubatnya. Ini namanya Allah memuji hambanya. Yang ketiga. Yang keempat, hamdu hadisin li hadisin. Pujinya makhluk terhadap makhluk. Misalnya murid memuji guru, atau anak memuji bapak atau ibu, itu makhluk memuji makhluk namanya. Atau teman memuji temannya. Kalau bahasa Jawa ngelem ya, menyanjung saudaranya yang mempunyai kelebihan disanjung. Itu pujinya hamba terhadap hamba. Jadi ringkasnya 4 pujian itu, 4 macam pujian itu miliknya Allah semua. Allah memuji dirinya sendiri, Allah memuji hambanya, hamba memuji Allah, hamba memuji hamba. Nah ini tercover dalam kalimat Alhamdulillah. Kalau dalam takrif tadi, Allah ismun lidzatil wajibil wujud al mustahiqu bi jami'il mahamidi. Jadi memang Allah itu menghaki dan mempunyai segala puja dan puji. Kalimat yang eksplisit adalah Alhamdulillah. Segala puja dan puji itu keagungan Allah. Ini Bismillah. Kemudian yang kedua Ar-Rahman, Maha Pengasih. Maknanya Ar-Rahman itu Allah Maha Pengasih. Takrifnya yaitu Ar-Rahman adalah Al-Mun'imu bi jalailin ni'am. Maha Pengasih itu adalah Allah yang memberi nikmat dengan nikmat yang besar-besar. Nah, di sini perlu kita ketahui bahwa nikmat yang besar-besar itu ada 5. Satu adalah adanya Nabi Muhammad. Wujudnya Nabi Muhammad itu merupakan nikmat paling besar. Yang kedua, adanya kitab suci Al-Quran. Nikmat paling besar. Yang ketiga, adanya agama Islam. Yang keempat, adanya alam semesta. Terciptanya alam semesta itu nikmat paling besar. Langit dan bumi berikut isinya. Yang terakhir, adanya diri kita masing-masing ini. Masing-masing individu mempunyai badan terdiri dari 2 unsur, jasmani dan rohani. 2 unsur yang diciptakan oleh Allah menjadi manusia ini nikmat paling besar bagi masing-masing individu. Itu makna dari Al-Mun'imu bi jalailin ni'am. Kalimatnya Ar-Rahman, Maha Pengasih. Bagian dari Asmaul Husna Ar-Rahman. Selanjutnya Ar-Rahim. Ar-Rahim Maha Penyayang. Ta'rifnya Al-Mun'imu bidaqaiqiha atau Al-Mun'imu bidaqaiqin ni'am. Allah yang memberi nikmat dengan nikmat yang kecil-kecil. Selain yang 5 dinamakan nikmat kecil-kecil itu. Nah, kalau diropel besar dan kecil ini dari makna Ar-Rahman dan Ar-Rahim, itu dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung nikmat Allah,
niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Karena nikmat yang besar dan yang kecil-kecil itu tidak bisa dihitung oleh siapapun, saking banyaknya itu. Kalau mau disimpulkan, nikmat yang Allah punya ini 100 nikmat. Itu ya. 100. Tapi kan dikatakan la tusuha itu karena dari 100 dan yang besar-besar dan yang kecil-kecil dijadikan 100 itu udah bisa dihitung perinciannya. Karena 100 nikmat Allah ciptakan ini mempunyai nikmat 100, makna dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yang diturunkan ke dunia hanya 1 dari 100 itu. Yang 99 nanti di akhirat. Makanya semua ciptaan Allah di dunia menikmati nikmat yang Allah ciptakan hanya dari 1 saja. Inilah uraian yang perlu kita renungkan bersama, betapa hebatnya nikmat jumlahnya 100 yang diturunkan ke dunia itu hanya 1 dari 100. Tidak asing lagi bagi semua orang yang hidup di dunia menikmati nikmat Allah dari cuilan dari 1 tadi itu di dunia ini sudah merasa luar biasa mereka. Sampai-sampai di dalam menikmati nikmat yang ada di dunia sampai lupa akhirat. Makanya kalau tahu hakikat tentang nikmat yang Allah miliki ini, tidak gagas kehidupan di dunia yang dinikmati dengan nikmat yang hanya 1 dari sekian banyak nikmat dinikmati oleh makhluk Allah sejak Nabi Adam sampai akhir zaman. Hanya 1 dari 100. Nah, di sini yang perlu kita renungkan bersama. Sampai-sampai ada seseorang dalam tanda kutip hidup di dunia, dia tidak memperhatikan kehidupannya di dunia karena dia konsentrasinya ke akhirat. Karena di dunia ini walaupun seperti apa kenikmatan yang ada hanya cuilan dari 1 tadi. Sementara besok di akhirat, khususnya di surga, Allah memberi nikmat kepada ahli surga itu jumlahnya nikmat itu 199. Coba sekarang dinikmati oleh seluruh manusia sejak Nabi Adam sampai akhir zaman hanya 1 dari 100. Mohon maaf ini tidak usah diperinci secara 1 persatu dari 1 nikmat. Tapi kalau kita mengambil suatu tempat atau daerah yang megah gitu. Sekarang yang menjadi sorotan penting itu bagi umat manusia di dunia, ada satu daerah yang kaya raya misalnya seperti Abu Dhabi katanya, seperti negara tertentu itu bangunan-bangunan negara yang notabene negaranya termasuk negara kaya, padahal itu cuma cuilan dari 1 nikmat kan gitu. Termasuk di negeri kita istana kan gitu ya, tempat-tempat yang megah-megah kadang-kadang mohon maaf termasuk awak dhewe mungkin masuk ke tempat tertentu yang notabene beda dengan tempatnya kita sendiri di rumah itu sudah lupa daratan.
Ini masalah tempat, belum makanan, belum minuman dan seterusnya dan seterusnya. Belum hal-hal yang lain. Padahal di dunia hanya cuwilan dari satu nikmat. Sudah dinikmati oleh manusia sejak Nabi Adam sampai akhir zaman. Saya ulang kembali bahwa semua yang kita lalui ini bersumber dari kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Iya. Tadi nomor 5 dari Ar-Rahman itu nikmat yang besar tentang diri kita masing-masing ini. Terciptanya diri kita masing-masing ini nikmat paling besar bagi individu. Padahal kalau mau diurai, nikmat yang ada pada badan kita itu kita sendiri tidak bisa menghitung. Ini contoh kecil supaya kita tidak usah mencontoh sesuatu yang sangat tinggi, akhirnya akal pikiran kita tidak nyandak, tidak tekan ke sana. Nikmat yang ada pada diri awak dewi ini saja, sampai-sampai kalau yang ada di dalam badan awak dewi ini Allah memberi rasa satu, rasa enak, rasa tidak enak kan gitu ya. Sehingga ada kata-kata nikmat rasa kan gitu. Ketika awak dewi ini sehat, menikmati kenikmatan kesehatan yang ada pada diri kita, ini kita luar biasa. Tidak bisa mengukur dengan materi yang lain karena oleh Allah diberi kesehatan. Akhirnya menikmati kesehatan dengan sedemikian rupa, rasa enak, makan enak, minum enak dan gitu ya, tidur nyenyak dan seterusnya. Ini hanya cuwilan-cuwilan dari yang kecil-kecil. Ini yang ada pada diri kita masing-masing. Belum yang Allah ciptakan pada diri kita ini, yang namanya badan ini oleh Allah diberi nikmat di dalam berupa sel-sel, bahkan disebut saraf-saraf. Ini jutaan saraf yang ada pada badan kita ini. Ini yang fisik lah, belum roh. Ini baru jasmani, jasad awak dewi. Jadi kalau Allah mengatakan wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, ya memang betul. Jika kalian mau menghitung nikmat Allah, kalian akan niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya karena banyaknya. Yang ada pada badan kita sendiri ini sudah tidak bisa kita hitung. Oleh sebab itu sedikit uraian ini agak detail supaya lebih mantap di dalam kita membaca basmalah. Basmalah ini dibahas, digali isinya itu sedemikian rupa, lalu kita tidak, istilahnya tidak ragu-ragu lagi, kita senantiasa membaca basmalah itu. Mau pergi baca basmalah, mau tidur baca basmalah, mau wudu baca basmalah, mau makan baca basmalah, mau pakai baju baca basmalah. Karena kandungannya meliputi segala ciptaan Allah yang namanya nikmat. Tentang basmalah yang kita baca ini, kita tidak konsentrasi kepada bagaimana faidahnya, keutamaannya membaca dan tidak membaca misalnya. Kan banyak orang-orang yang banyak ngomong itu, bahasa sekarang ahli apa namanya, akademik. Nah, kalau orang, tapi mereka kan tidak tahu. Mohon maaf,
tidak tahu keutamaan basmalah itu. Kandungannya tidak mereka bahas. Kalau boleh saya mengatakan mungkin juga tidak paham bahwa basmalah itu adalah bagian dari Asmaul Husna, bahkan itu yang pokok itu. Jadi yang pokok Allah berfirman walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Allah Ta'ala itu punya asma yang terbaik. Halo. Ini masih pengajian. Ya sebentar ya. Ya. Ya sebentar, tak balas nanti tak balas. Jadi Asmaul Husna itu nama milik Allah yang terbaik. Kalau kita mau memohon, berdoa, doa dengan Asmaul Husna itu. Kandungannya dari 3 kalimat sudah mencakup kepada seluruh ciptaan Allah dunia sampai akhirat. Iya kan? Sudah saya uraikan mulai dari pertama tadi lafal Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi sekali lagi saya tegaskan di sini supaya kita tambah mantap, jangan ragu-ragu kita itu. Kalau bisa menjadi amalan khusus ya, tentang kalimat basmalah itu. Tidak usah dipertentangkan pendapat dari ulama-ulama yang notabene menjadi ikhtilaful ulama tentang ayat. Namanya kalau dalam Fatihah itu Sab'ul Masani, 7 ayat. Ada ulama yang berpendapat bahwa Fatihah itu 7 ayat itu termasuk basmalah. Tapi ada ulama yang mengatakan basmalah tidak masuk dalam 7 ayat suratul Fatihah. Tidak usah mempersoalkan itu. Itu kan cuman istilahnya persepsi dari individu-individu dari para ulama. Karena berdasarkan keahlian beliau. Tapi walaupun beliau tidak mengatakan basmalah tidak termasuk 7 ayat dari Fatihah, tapi beliau tidak meninggalkan basmalah. Hanya secara ilmu pengetahuan dikatakan tidak masuk kepada 7 ayat dari suratul Fatihah. Tapi kalau ulama yang lebih muktamad, mujtahid juga mengatakan bahwa basmalah bagian dari 7 ayat. Akhirnya kalau kita sholat harus baca basmalah. Itulah. Terlepas dari masalah perbedaan paham tadi, hasil dari bedanya ulama-ulama yang mempunyai pemahaman tidak sama, itu bagian dari kekayaan ilmu pengetahuan sebetulnya. Terlepas dari itu, kita itu kalau tahu hakikat yang sudah saya gali tadi sebagian tentang makna Allah, takrifnya, dan Ar-Rahman juga takrifnya, Ar-Rahim juga takrif. Takrif itu bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia definisi. Definisinya lafal Allah, definisinya Ar-Rahman, definisinya Ar-Rahim.
Itu eman-eman kalau kita tidak baca basmalah. Walaupun bukan dalam sholat, di luar sholat. Kalau di dalam sholat lebih mantap lagi. Kita juga harus tahu bahwa posisi kita dekat dengan Allah itu ketika kita dalam posisi sholat. Di dalam sholat yang paling lengket kita kepada Allah adalah waktu sujud. Walhasil waktu sholat itu kita dekat kepada Allah. Oleh sebab itu, kalau kita baca basmalah, berarti kita sekaligus menyampaikan kepada Allah bahwa Allah itu adalah zat yang wajib adanya dan yang menghaki segala puja dan puji, kan begitu. Sekaligus menyatakan kepada Allah bahwa Allah Maha Pengasih dengan nikmat yang 5 tadi. Adanya Nabi Muhammad, adanya agama Islam, kitab suci Al-Quran, terciptanya alam semesta seisinya, kemudian terciptanya masing-masing individu. Baca Ar-Rahim otomatis menyampaikan kepada Allah bahwa nikmat Allah itu sangat banyak. Dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim jumlahnya menjadi 100. Dari 100 Allah turunkan saja di dunia 1. 99 Allah turunkan nanti di akhirat. Nah, uraian ini saya sampaikan supaya kita tidak ragu lagi, tidak khawatir lagi, mantap membaca basmalah itu, apalagi dalam sholat. Hadirin hadirat yang berbahagia, sedemikian rupa keistimewaan lafal atau ayat basmalah yang kita baca, bahkan ada 2 hadis yang menerangkan tentang keistimewaannya basmalah itu, dan juga hamdalah. Jadi kulli amrin dibalin, kullu amrin dibalin la yubda'u bi basmalah fa huwa aqta'u abtaru ajdamu, kan gitu. Semua hal-hal yang mempunyai kebaikan tidak dimulai dengan basmalah, seperti binatang yang putus anggota badannya, ada buntutnya putus, kan gitu ya. Bahkan kuranglah. Ada juga yang menerangkan tentang hamdalah, karena memang basmalah dan hamdalah kan berkaitan. Kullu amrin dibalin la yubda'u bil hamdalah fa huwa aqta'u abtaru ajdamu. Ada 2 hadis, kedua-duanya menyatakan semua hal-hal yang punya kebaikan harus dimulai dengan basmalah. Terus hadis yang kedua, semua hal-hal yang punya kebaikan harus dimulai dengan hamdalah. Ini kalau orang belum tahu, belum mendengar tentang ilmunya ibtida itu memulai, itu pasti gimana ini, harus dimulai dengan basmalah satunya. Ada hadis harus dimulai dengan hamdalah, bingung dia. Sebetulnya yang namanya ibtida dimulai dengan basmalah itu hakiki, itu namanya ibtida hakiki. Kalau yang hamdalah dimulai dengan hamdalah itu namanya ibtida idhofi. Sama-sama dimulai, tetapi yang hamdalah itu nomor 2 gitu loh. Sama-sama dimulai, basmalah dan hamdalah menjadi kalimat pemula, tetapi yang hakiki adalah basmalah, yang hamdalah adalah idhofi. Jadi sama-sama kata-kata ibtida dimulai, semua kebaikan dimulai dengan
basmalah itu yang hakiki. Semua kebaikan dimulai dengan hamdalah itu idhofi. Andai kata mau diropel gitu, dua hadis itu tidak bertentangan. Yang jelas sama-sama menjadi istilah memulai, tetapi itu nomor dua yang hamdalah. Yang pertama adalah basmalah. Ini yang perlu saya sampaikan. Bahkan tadi secara langsung substansi dari lafal Allah itu takrifnya al-mustahiqu bi jami'il mahamid, kalimatnya adalah alhamdulillah. Hamdalah itu namanya. Di sini yang perlu kita pahami bersama tentang kalimat hamdalah dan basmalah, supaya nanti perjalanan kita ke depan itu dengan dua kalimat itu tambah mantap awal ini itu. Inilah yang bisa saya sampaikan bapak-bapak dan ibu-ibu, sedikit saja ya. Kebetulan kita pada malam ini menguraikan tentang kalimat yang paling baik itu, paling utama itu, basmalah itu. Insya Allah nanti waktu-waktu yang akan datang dilanjutkan tentang suratul Fatihah itu. Itu tidak usah tinggi-tinggi pembahasannya, tetapi detail gitu, detail dan bisa mudah kita pahami supaya tambah mantap kita di dalam mengamalkan dawuh-dawuhnya Allah, terutama ayat-ayat yang mengandung keutamaan tersendiri. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya, mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muhtahim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.